Baik, sekarang kita coba latihan soal terkait dengan materi termodinamika untuk FIS 105 ini. Baik, kita lihat ya soal-soal berikut ini. Oke, kita lihat soal yang pertama ya. Soal pertama, konversi suhu ini ya. Diketahui 50 derajat Celcius sama dengan titik-titik berapa derajat Fahrenheit. Oke, tadi kita bisa ingat mungkin untuk persoalan yang seperti ini kita bisa gunakan persamaan T minus T0 dibagi dengan TA minus T0 ini untuk suhu yang dicari ya, X sama dengan T minus T0 dibagi dengan TA minus T0 ini untuk suhu yang sudah diketahui ya. Yang dicari T0-nya untuk Celsius itu adalah 0, sehingga T minus 0, T begitu ya. Oke, maaf, yang dicari itu Fahrenheit ya. T minus 32 berarti ya. T minus 32 dibagi dengan TA-nya Fahrenheit itu adalah 212 dikurangi dengan 32 sama dengan oh ini yang sudah diketahui ya. Saya salah tadi. Oke, saya hapus dulu. Oke. Yang sebelah sini yang dicari, ini yang diketahui. Berarti yang sudah diketahui itu adalah Celsius ya. Oke. Celsius yang sudah diketahui, kita bisa masukkan di sini T minus 0 dibagi dengan 100 minus 0 ya. Oke. Ya. Sama dengan ini yang dicari T minus 32 ya dibagi dengan 212 minus 32. Oke. Nah, ini sudah ada di situ. Ini bisa diganti 50 nanti. Kita bisa dapatkan di sini T minus 32 dibagi dengan 180 sama dengan 50 per 100 ya. Perkalian silang 100 T minus 3200 ya. Sama dengan 50 kali 180 ya. Kita lihat di sini 100 T sama dengan ini 50 kali 180 itu adalah 900 ya. 900 plus 3200 ya, atau 100 T sama dengan 3200 ditambah dengan 900 itu 4100 ya, atau T sama dengan 4100 dibagi dengan 100 sama dengan 41 derajat Fahrenheit ya. Jadi di sini nilainya adalah 41 ya. Selanjutnya, baik, soal selanjutnya sekarang ya. Ini masih terkait dengan konversi suhu juga. Jika suhu yang ditunjukkan skala Reaumur sama besar dengan skala Fahrenheit, maka menunjukkan suhu sebesar titik-titik-titik begitu ya. Baik, jadi di sini kita akan tunjukkan berapa titik-titik-titik berapa Fahrenheit ya, sama dengan titik-titik-titik berapa Reaumur ya. Persamanya kita sama ya. Ini masih sama. T minus T0-nya Fahrenheit itu langsung aja 32 per 212 dikurangi dengan 2 sama dengan 180. Saya langsung saja ya. Oke, sama dengan T minus 0-nya Reaumur itu adalah 0 dibagi dengan 80. Nah, 80 dari mana? Dari TA minus T0 tadi ya. TA-nya Reaumur 80 dikurangi dengan 0 ya. Kemudian T yang kiri sama dengan T yang sebelah kanan ya. Kita karena akan mendapatkan nilai yang sama begitu, sehingga kita dapatkan 80 dikali dengan T minus 32 perkalian silang ya, sama dengan 180 T ya. Sehingga nanti dapatkan 80 T minus
8 kali 32, 8 kali 32 atau 80 kali 32, 256, 0 begitu ya, sama dengan 180 T. Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, sehingga didapatkan nanti 80 T minus 180 T sama dengan 2560 ya, atau minus 100 T sama dengan 2560, atau T-nya sama dengan 2560, 2560 begitu ya, dibagi dengan minus 100 gitu. Kita peroleh minus 25,6 ya derajat ya. Nah, ini nilainya akan sama ya pada skala ini. Artinya T sama dengan minus 25 derajat Fahrenheit ini sama dengan minus kurang tepat ya. Saya hapus dulu. T sama dengan minus 25,6 derajat Fahrenheit sama dengan minus 25,6 derajat Celcius ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini ada soal sebuah batang baja panjangnya 200 meter ya pada suhu 20 derajat Celcius. Jika batang tersebut didinginkan gitu ya, didinginkan sampai minus 30, maka penyusutan yang terjadi adalah sebesar titik-titik-titiknya. Kita menggunakan persamaan delta L sama dengan ya alfa dikalikan dengan 0 kalikan dengan delta T ya. Nggak usah pakai kurung ya, tadi juga nggak ada kurungnya ya, delta T. Oke, nah alfanya sudah diketahui yaitu 11 kali 10 pangkat minus 6. L0 nya juga sudah diketahui 200 meter, kebetulan sudah diketahui 200 meter, kalikan dengan delta T. Berapa delta T nya? Delta T itu adalah suhu akhir minus 30 dikurangi dengan suhu awal. Suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius ya. Kita coba dapatkan di sini 11 kali 200, 22 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya, dikali dengan minus 50 ya. 22 kali 10 pangkat minus 4 kali minus 50 ini besarnya diperoleh 11.000 ya kali 10 pangkat minus 4 ya. Minus di sini ya. Kita dapatkan berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, sama dengan minus 0,11 meter ya, atau sama dengan minus 11 meter. Jadi mengalami penyusutan sebesar maaf ada yang salah, minus 11 cm ya, minus 11 cm. Jadi delta L nya perubahan panjangnya ya minus 11 cm ya, atau berubah sebesar 11 cm begitu. Baik, soal selanjutnya. Oke, mohon maaf ya. 15 kilokalori dilepaskan dari 4 kg es yang awalnya bersuhu minus 10 derajat Celcius. Suhu akhir esnya adalah titik-titik-titik. Nah, ini perhatikan, es ini kita anggap sebagai sistem ya. Dilepaskan berarti ada kalor yang hilang di situ. Ya, ada kalor yang hilang ya. Awalnya suhunya minus 10 ya. Karena kalornya hilang, maka suhu akhirnya itu harusnya lebih rendah daripada minus 10 ya. Nah, yang perlu diketahui di sini kalor jenis es, CS, kalor jenis es itu adalah 0,5 kalori gitu ya. Maaf nulisnya benar ya. Kal per gram derajat Celcius. Oke. Nah, berapa suhu airnya kita lihat di sini ya. Pertama, Ki serap ini pakai menggunakan asas break ya.
sama dengan Q lepas begitu ya. Awalnya bersuhu minus 10, 15 kilokalori. Oh, kita tidak menggunakan persamaan ini. Jadi kita gunakan Q sama dengan MC delta T ya. Kalor yang dilepas dari sistem maka kita bisa tuliskan minus langsung ya. 15.000 ya kilokalori sama dengan massa S-nya 4.000 ya kan, dikalikan dengan CS-nya ya, CS-nya adalah 0,5 ya, dikalikan dengan delta T-nya. Nah, ini dikalikan dengan delta T ya. Ini karena kenapa kok minus di sini? Karena ada kalor yang dilepaskan dari sistemnya ya. 4.000 kali 0,5 itu kita peroleh 2.000 ya. Kita dapatkan nanti di sini delta T sama dengan minus 15.000 per 2.000 ya, atau kita dapatkan minus 7,5 delta T-nya kan, minus 7,5. Delta T itu adalah T akhir dikurangi dengan T mula-mula ya, sama dengan minus 7,5 ya. T akhir sama dengan minus 7,5 ditambah dengan TI-nya adalah minus 10 ya. Ini kalau pindah ke sana kan, sehingga nanti kita peroleh minus 17,5 derajat Celcius ya. Totalnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Baik, soal selanjutnya ini ya. 1 kg es yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 3 liter air yang suhunya adalah 140 derajat Celcius. Nah, ini awalnya es, sebentar, ini 3 liter air itu sama dengan 3 kg ya. 3 liter air sama dengan 3 kg. Bisa dicek lagi nanti ya dengan persamaan rho sama dengan massa per volume ya, dengan asumsi massa jenisnya tidak bergantung dengan temperatur. Nah, ini bentuknya masih es, oke. Nah, ini ceritanya kira-kira begini. Ini kalau misalkan ada es gitu ya, dikasih ke dalam es ini air gitu. Nah, air yang suhunya 140 derajat Celcius. Airnya akan turun suhunya dan es tersebut akan melebur ya. Melebur menjadi air ya. Menjadi air, setelah melebur menjadi air, kemudian dia akan meningkat suhunya ya. Akan meningkat suhunya karena awal mulanya es tersebut suhunya 0 derajat Celcius ya. Berarti ada kejadian di sini Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Ini Q serap, ini Q lepas ya. Yang ini kita lepas serap gitu ya, maaf. Serap gitu, yang ini yang melepaskan ya. Kalau melepaskan berarti suhunya nurun ya. Nah, Q1 itu adalah kejadian es itu melebur ya. Kita menggunakan persamaan M kalikan dengan L ya, peleburan kalor. Nah, setelah es melebur, es cairnya tersebut meningkat suhunya, naik, kita menggunakan persamaan Q M C delta T ya. Sama dengan yang ini, yang melepaskan kalor itu adalah air ya. Kita masih tuliskan saja M C delta T juga. Massa S1 dikalikan dengan kalor lebur S-nya itu adalah 80 ditambah dengan massa jenisnya S1, karena dia sudah mencair ya, es cair gitu ya. C-nya juga 1 dikalikan dengan TC-nya minus 0 ya, karena dia berangkat dari suhu 0 derajat. Sama dengan massanya 3 kalikan dengan 1 dikalikan dengan delta T-nya itu 140 dikurangi dengan TC ya.
Kita selesaikan. Di sini ada 80 ditambah dengan 1T ya, sama dengan 3 kali 140 sama dengan sebentar, 3 kali 140 420 ya, 420 minus 3 TC. Ini TC ya. Oke, yang TC-nya kita kumpulkan, ini pindah ke sini menjadi 1 atau TC saja, TC plus 3 TC sama dengan 420 minus 80 gitu ya. 4 TC sama dengan 420 ya, dikurangi dengan 80 sama dengan 340 ya, 340, sehingga TC-nya sama dengan 340 dibagi dengan 4. Ini kita peroleh 340 dibagi dengan 4 sama dengan 85 ya. 85 derajat Celcius. Ya, ini adalah T campurannya. Baik, soal selanjutnya kita lihat di sini ya, soal konsep ini. Berdasarkan konsep pelepasan kalor, luka bakar yang ditimbulkan oleh 10 gram uap bersuhu 100 derajat Celcius sama seriusnya dengan luka bakar yang ditimbulkan oleh 10 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Kita lihat dulu ya, uap ya, uap. Oke. Uap ini bentuknya uap misalkan ya. Uap yang suhunya 10 derajat 100 ya. Maaf, 100 derajat Celcius. Ketika dia terkena ke satu benda atau ke tubuh begitu ya, maka dia akan turun ke air yang suhunya 100 derajat Celcius ya. Ini awalnya uap ya, dia berubah fasa menjadi air. Sehingga di sini kita menggunakan persamaan Q sama dengan M kalikan dengan L ya. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa M kalikan dengan L untuk perubahan uap ini adalah M-nya masanya sebesar misalkan 1 gitu ya, 10 gitu ya. 10 gram, L-nya adalah berapa? Di slide atau di soal itu sekitar kalau saya nggak salah 520 ya. Coba kita cek dulu ya. Ya, L-nya itu 530 ya. 530 ya. Nah, ini cukup besar ini ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang air, ya, air dia menyerangnya atau mengena kalor yang diberikan bisa MC delta T saja nanti ya. Nah, belum lagi di sini uapnya itu kan masih dalam bentuk air yang 100 derajat Celcius ya. Jadi terkena uap yang suhunya 100 itu lebih besar lukanya dibandingkan dengan terkena air yang sama-sama masanya ya 10 gram dan suhunya juga sama 100 derajat Celcius ya, lebih besar. Ya, ini berarti pernyataannya salah ya. Nah, sebabnya air yang suhunya 100 derajat Celcius akan turun suhunya mengenai ketika mengenai maksudnya ketika mengenai benda lain yang suhunya lebih rendah ya, ini benar ya. Dia akan turun suhunya kalau terkena benda atau mengenai benda yang suhunya lebih rendah. Oke. Baik, kita lihat sekarang soal selanjutnya sini ya. Sejumlah air panas tersimpan dalam sebuah panci. Di sini ada pernyataan ya, makin banyak air yang tersimpan, makin lama waktu pendinginannya ya. Ini awalnya airnya panas ya. Benar ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kapasitas kalor ya. Semakin banyak air yang tersimpan, maka untuk mendinginkannya butuh waktu yang lebih lama. Yang kedua, waktu pendinginan berbanding lurus. Perhatikan di sini berbanding lurus dengan ketebalan panci. Artinya kalau pancinya semakin tebal, waktu pendinginannya juga semakin lama. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini kaitannya dengan laju hantaran kalor ya. Laju hantaran kalor H
sama dengan minus K kalikan dengan A ya, delta T per L ya. L di sini sebagai ketebalan ya. Semakin tebal di sini artinya apa? Kalornya akan semakin ini berbanding terbalik ya. Kalor semakin tebal L-nya, kalor akan semakin lama ya. Semakin lama mengalir artinya pendinginannya juga semakin lama juga ya. Berarti benar di sini ya. Benar juga ya. Oke. Kemudian karena ini pendinginan ya, bukan apa namanya, pemanasan begitu ya. Oke. Panci logam lebih cepat menurunkan panas. Nah, kalau terbuat dari logam itu nilai K-nya lebih tinggi ya. K lebih tinggi dia dibandingkan dengan panci plastik maksudnya ya. K lebih tinggi, konduktivitasnya lebih tinggi, maka laju aliran kalornya akan semakin besar sehingga semakin cepat kalor itu keluar dari panci tersebut ya. Semakin cepat. Nah, kalau yang nomor 2 tadi saya balik lagi ya. Nomor 2 lagi karena ini semakin tebal itu ya, maka laju aliran kalornya semakin lambat, pendinginannya semakin lama ya, semakin tebal semakin lama. Gitu berarti kebalikannya ya. Oke. Makin tinggi suhu air maka besar laju pendinginannya. Makin besar laju pendinginannya. Nah, kita lihat suhu airnya kalau misalkan delta T-nya itu suhu airnya 100 ya. 100 ke pendinginannya 25. Berarti kan delta T-nya adalah 75 ya. Kalau ini misalkan ke 25 sehingga H-nya juga semakin besar ya. Makin tinggi suhu air maka laju aliran kalornya keluar ya, keluar dari panci itu semakin besar ya. Perhatikan kalau pendinginan itu kan berarti berkurangnya suhu ya, berkurangnya suhu ya, sehingga makin besar delta T-nya ya, maka besar laju pendinginannya. Makin tinggi suhu air makin besar laju pendinginannya. Nah, ini ya. Iya. Iya. Jadi 1 2 3 4 benar ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Di sini ya ada logam. Soal logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat, yang ini ya. Kemudian disambung dengan logam Ki. Ini logam Ki yang ujungnya 115 derajat seperti gambar di samping. Oke, ini logam Ki. Dengan demikian akan ada aliran kalor ya dari sebentar ya, oke. Akan ada aliran kalor dari ujung logam Ki ke ujung logam P. Ya. Nah, di sini ada keterangan konduktivitas termal logam P itu K P sama dengan 2,5 kali dari K Ki begitu ya. Jika luas penambangan kedua batang sama, maka suhu sambungan di sini itu berapa? TC-nya berapa ya? Nah, kita menggunakan persamaan H ya minus K A dikalikan dengan delta T per L ya sama dengan minus K A dikalikan dengan delta T per L. Yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri ini untuk laju aliran dari sambungan ke ujung sini, yang sebelah kanan untuk laju aliran dari ujung Ki ke TC-nya ya, kesambungannya. Oke, nah berarti yang P ini dari sini ya. P itu untuk yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini berarti minus KP ya, minus KP atau kita tuliskan sama dengan minus 2,5 K Ki ya, karena A-nya sama kita bisa coret dikalikan dengan delta T-nya itu adalah TC minus 10 ya, dibagi dengan L-nya sama ya, kita juga bisa coret ya, sama dengan minus K Ki ya, ini Ki-nya minusnya juga bisa kita coret
dikalikan dengan Q ya, dikalikan dengan delta T. Delta T-nya itu adalah 115 ya. 115 minus TC-nya. Oke, kita coba selesaikan. Kakinya sama ya. Sehingga kita dapatkan nanti di sini minus 2, minusnya udah habis ya. 2,5 TC sama dengan minus 25 gitu ya. Sama dengan 115 minus TC ya. Ini pindah ke sini menjadi 3,5 TC sama dengan 115 gitu ya, plus 25 ya. Kemudian ini miring-miring ya tulisannya ya. Oke. Saya tulis ulang lagi di sini 3,5 TC sama dengan 115 ditambah dengan 25. 115 tambah 25 itu 140 ya. TC sama dengan 140 dibagi dengan 3,5 ya. Kita coba cek ya. 115 ditambah dengan 25 ya, 150 dibagi dengan 3,5 sama dengan 40. 40 derajat Celcius ini adalah suhu di sambungan. Oke. Soal selanjutnya di sini ya, sebuah jendela kaca suatu ruangan tingginya 2, lebarnya 1,5 meter dan tebalnya 6 mm. Suhu di permukaan dalam dan luar masing-masing 27 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika konduktivitas termalnya itu 8 kali 10 pangkat minus 1 ya, watt per meter per Kelvin, tentukan jumlah kalor yang mengalir setiap detik. Kita menghitung laju aliran kalornya ya. Laju aliran kalornya kita hitung dengan persamaan H sama dengan delta Q per delta T begitu ya. Sama dengan minus KA dikalikan dengan delta T per L ya. Kita dapat nilai K-nya 8 kali 10 pangkat minus 1. Nilai A-nya itu adalah 2 meter kalikan dengan 1,5 ya. Itu dapatnya kita 3 begitu ya. 2 meter kalikan dengan 1,5 ya. Nah, dapatnya 3. Kemudian dikalikan dengan delta T. Delta T itu adalah perbedaan suhu, yaitu 37 dengan 27. Delta T-nya kita dapatkan 10 begitu. 10 dibagi dengan L-nya. L-nya adalah ketebalan. L-nya ketebalan 6 mm, kita rubah ke meter menjadi 6 kali 10 pangkat minus dari mili ke meter berarti kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Kita lihat ini meter, ini kan 3 meter ya. Selanjutnya kita hitung ini 10-nya habis ke sini ya. 8 kali 3 24, 24 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat minus 3, naik itu ya 10 pangkat minus 3-nya naik ke atas, kemudian kita dapatkan 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 atau 4000 ya. Di sini dalam satuannya watt ya, joule ya per second, mestinya begitu ya.